Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang betul lah boy, kan jawab salamnya kayak gitu bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Anjing. Udah coba lah. Mulai aja. Bang ya. Ulangi aja. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah AI dengan judul Analisis Perbandingan Dataset Flood Prediction dengan menggunakan model Linear Regression, Support Vector Regressor atau SVR, dan Regression Tree. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Panjabila Aslam dengan NIM 042. Saya Nabil Makarim dengan NIM 053. Saya Muhammad Sonduwijaya dengan NIM 061. Dan saya Arif Budiono dengan NIM 068. Sini pembahasan pertama adalah pendahuluan. Nah, air adalah dasar fundamental untuk semua aktivitas biologis dan manusia. Namun tidak hanya bermanfaat, air juga dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya bencana alam. Contohnya bencana alam banjir maupun bencana kekeringan. Banjir ini merupakan fenomena alam di mana terjadi kelebihan air yang tidak dapat tertampung oleh jaringan drainase di suatu daerah sehingga dapat menimbulkan genangan yang merugikan. Bencana alam ini dapat mengakibatkan banyaknya kerugian yang berdampak langsung maupun tidak langsung, seperti adanya korban jiwa, rusaknya fasilitas dan infrastruktur, hingga hilangnya barang berharga, rusaknya lingkungan hidup, begitupun psikologis para korban bencana. Nah, maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, teknologi berbasis data menjadi solusi utama dalam pengembangan sistem prediksi risiko banjir dengan memanfaatkan dataset flood prediction yang bersumber dari Kaggle. Adapun tujuan penelitian yang kami lakukan ini bertujuan untuk membandingkan kinerja model linear regression, support vector regression, atau SVR, dan regression tree dalam memprediksi banjir, yang sejalan dengan kebutuhan untuk mengidentifikasi model prediksi paling akurat dan efisien. Nah, dengan demikian, penelitian ini mendukung upaya mitigasi resiko banjir melalui teknologi prediktif yang efektif. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Jadi dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan. Tahap yang pertama itu tahap pengumpulan data. Jadi pada tahap ini, data yang didapatkan akan dijadikan sebagai dasar dalam menentukan model yang akan dipakai untuk memprediksi terjadinya banjir. Kemudian tahap yang kedua yaitu pemahaman data. Pada tahap ini dilakukan deskripsi data, eksplorasi data, dan verifikasi kualitas data yang akan digunakan. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap persiapan data. Tahapan persiapan data melibatkan transformasi dataset agar seluruh input yang digunakan oleh model berupa data yang bertipe atau yang berjenis numerik, sehingga lebih mudah untuk dieksekusi oleh sistem. Kemudian tahap yang keempat yaitu model menggunakan linear regression, SVR, dan regression tree. Setelah proses yang berkaitan dengan data telah dilakukan, selanjutnya adalah tahap pemodelan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam tahap ini, menggunakan 3 model yang digunakan sebagai perbandingan model mana yang paling akurat untuk memprediksi terjadinya banjir, yaitu linear regression, SVR, dan regression tree. Kemudian tahap yang terakhir yaitu evaluasi matrix R-squared, MAE, MSE, dan RMSE. R-squared menunjukkan seberapa baik model tersebut bekerja. Jika semakin mendekati 1 atau nilainya 1, maka model tersebut baik dalam memprediksi data. Selanjutnya untuk MAE, MSE, dan RMSE, nilai yang baik adalah jika semakin mendekati 0. Oke, next.
Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Bagian yang pertama itu load data. Jadi tabel di samping merupakan sebuah dataset yang terdiri dari 21 variabel kolom data dengan total 50.000 baris. Variabel-variabel ini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas banjir di suatu wilayah. Adapun pembagian data yang dilakukan adalah yaitu 70% data training dan 30% data testing. Jadinya untuk data training itu sekitar 35.000 dan data testing itu sekitar 15.000 data. Baris pertama dalam tabel tersebut menunjukkan nilai moon intensity sebesar 3, topografi drainage sebesar 8, dan probabilitas banjir atau flood probability sebesar 0,450. Ini menunjukkan intensitas hujan sedang, kapasitas drainase yang baik, dan probabilitas banjir yang relatif rendah. Kemudian pada baris kedua memiliki nilai tinggi pada variabel climate change 9 dan drainage system sebesar 9. Yang berarti wilayah ini memiliki dampak perubahan iklim yang signifikan dan sistem drainase yang baik. Dengan probabilitas banjir sebesar 0,475, baris ketiga menunjukkan nilai tinggi pada urbanization yaitu 7 dan encroachment sebesar 9. Tapi sistem drainase buruk yaitu 2 sehingga probabilitas banjir meningkat menjadi 0,515. Pada baris keempat memiliki nilai tinggi pada deforestation 7, ineffective disaster preparedness 9, dan political factors 10. Yang menunjukkan banyaknya faktor negatif yang mungkin meningkatkan resiko banjir dengan probabilitas sebesar 0,520. Baris kelima atau yang terakhir memiliki nilai sedang pada sebagian besar variabel dengan probabilitas banjir yang relatif lebih rendah yaitu sebesar 0,475. Dataset ini menunjukkan bahwa probabilitas banjir di suatu wilayah dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk intensitas hujan, kapasitas drainase, urbanisasi atau kepadatan penduduk, perubahan iklim, dan kualitas infrastruktur. Oke, next. Selanjutnya untuk korelasi data. Untuk korelasi data sendiri, pada probabilitas banjir memiliki hubungan positif lemah hingga sedang dengan nilai korelasi berkisar antara 0,22 hingga 0,23 terhadap beberapa variabel. Dan variabel-variabel yang menunjukkan hubungan tersebut diantaranya itu monsoon intensity dengan korelasi 0,22, river management dengan korelasi 0,22, deforestation dengan korelasi 0,23, urbanisasi atau urbanization dengan korelasi 0,22, climate change dengan korelasi 0,22, drainage system dengan korelasi 0,22, dan quality dengan korelasi 0,23, dan political factor atau faktor politik dengan korelasi 0,23. Nah, korelasi ini menunjukkan bahwa probabilitas banjir sedikit meningkat dengan adanya perubahan pada variabel-variabel tersebut. Selain itu, terdapat hubungan antar variabel seperti keterkaitan antara quality atau kualitas bendungan dan drainage system atau sistem drainase yang menunjukkan peran penting dalam mitigasi resiko banjir. Hubungan ini berguna dalam menyusun strategi perencanaan tata wilayah yang lebih baik dan pengurangan resiko bencana secara efektif tentunya. Mungkin next. Selanjutnya, di sini terdapat tabel perbandingan model ya. Jadi di bagian slide kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan model dari penelitian kami. Dari tabel tersebut itu membandingkan performa 3 model regresi tabel yang merupakan hasil dari penelitian utama kita, yaitu untuk analisis perbandingan data set flood prediction dengan menggunakan model linear regression, support vector regressor, dan regression tree. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah kami bentuk dalam bentuk ini beberapa metrik evaluasi seperti R kuadrat, MAE atau mean absolute error, MSI atau
mean squared error, dan RMSI atau round mean squared error, serta akurasi pada data training dan testing. Model linear regression memiliki nilai R kuadrat sebesar 1,0 yang menunjukkan kemampuan sempurna dan menjelaskan variabilitas data target, baik pada data training maupun testing. Namun, nilai akurasi yang mencapai 100% pada kedua data ini mengindikasikan bahwa model mengalami overfitting. Serupa juga terjadi pada regression tree yang memiliki nilai metrik yang sama dengan linear regression dan menunjukkan akurasi sempurna pada data training, tapi performa pada data testing yang menurun drastis, yang hanya menjadi 10,37%, sehingga model ini jelas tidak dapat diandalkan untuk generalisasi. Berbeda dengan kedua model tersebut, SVR atau yang support vector regressor menunjukkan performa yang lebih stabil dan realistis ya. Dari nilai R2-nya aja sebesar 0,6942 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 69,42%. Variabilitasnya juga variabilitas 69,42% variabilitas data targetnya. Dengan nilai MAI-nya yang sangat kecil 0,0213 serta MSI dan RMSI yang jauh lebih rendah dibandingkan dua model lainnya. Akurasi pada data training dan testing masing-masing sebesar 69,42 dan 69,11. Nah, dari akurasi tersebut ini menunjukkan konsistensi yang baik tanpa indikasi overfitting. Jadi secara keseluruhan itu meskipun linear regression dan regression tree tampak unggul pada data trainingnya, tetapi support vector regression atau yang biasa disebut SVR itu adalah model yang lebih handal untuk generalisasi karena errornya lebih kecil dan performanya konsisten pada data testingnya. Mungkin cukup segitu penjelasan tentang perbandingan modelnya. Next-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Nabil Makarim. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada grafik. Grafik yang pertama ini menunjukkan hubungan antara nilai aktual dan nilai prediksi pada pengujian testing menggunakan model linear regression. Berdasarkan grafik terlihat bahwa data membentuk garis lurus yang hampir sempurna dengan kemiringan positif, menunjukkan bahwa nilai prediksi model sangat mendekati nilai aktual. Hal ini konsisten dengan hasil evaluasi sebelumnya, di mana linear regression memiliki nilai R-square sebesar 1,0 pada data testing, yang menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan 100% variabilitas data target tanpa error yang signifikan. Namun, meskipun grafik ini menunjukkan kecocokan yang sempurna, evaluasi pada data training dan data testing yang sama-sama menghasilkan akurasi 100% mengindikasikan bahwa model ini mengalami overfitting. Artinya performa model terlihat sangat baik pada data yang diuji tetapi mungkin kurang mampu menangani data baru di luar sampel. Secara keseluruhan, grafik ini mendukung hasil sebelumnya bahwa linear regression menghasilkan prediksi yang sangat akurat pada dataset pengujian. Tetapi efektivitasnya pada data di luar dataset ini perlu dipertimbangkan. Kemudian itu yang di tengah ada grafik menunjukkan hubungan antara nilai aktual probabilitas banjir dengan nilai yang diprediksi oleh model SVR atau support vector regression yang divisualisasikan dalam bentuk diagram pencar. Sumbu X mempresentasikan nilai aktual probabilitas banjir, sedangkan sumbu Y mempresentasikan nilai yang diprediksi oleh model. Titik-titik pada grafik menunjukkan tingkat kecocokan antara hasil prediksi dan nilai aktual. Sebagian besar titik terdistribusi secara linear di sekitar garis diagonal, yang mengindikasikan bahwa model SVR memiliki kemampuan prediksi yang baik dan akurat. Pola ini menunjukkan bahwa prediksi model cenderung mendekati nilai aktual meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada beberapa data.
Grafik ini berguna untuk mengevaluasi kinerja model, di mana semakin dekat titik-titik terhadap garis diagonal, semakin tinggi tingkat akurasi model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model SVR memberikan performa yang cukup baik dalam memprediksi probabilitas banjir berdasarkan data input yang digunakan. Nah, yang terakhir itu grafik menggambarkan hubungan antara aktual probabilitas banjir dengan nilai yang diprediksi oleh model regression tree. Titik-titik pada grafik terlihat sangat berdekatan dan membentuk garis lurus yang hampir sempurna di sepanjang garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regression tree memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam memprediksi probabilitas banjir dengan hasil prediksi hampir identik dengan nilai aktual. Distribusi titik yang sangat terfokus pada garis diagonal mengindikasi minimnya kesalahan prediksi atau deviasi antara nilai aktual dan prediksi. Next. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa support factor regression atau SVR memberikan prediksi yang paling akurat karena kemampuannya dalam menghasilkan kesalahan prediksi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan linear regression dan regression tree. Kemudian support factor regression juga menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten, terutama pada dataset yang memiliki pola distribusi yang kompleks, sehingga tingkat akurasinya lebih rendah dibandingkan regression tree. Regression tree mengalami overfitting, menghasilkan akurasi sempurna pada data pelatihan tetapi gagal melakukan generalisasi pada data pengujian. Hasil evaluasi menggunakan metrik seperti MAE, MSE, dan RMSE mendukung klaim bahwa support factor regression unggul dibanding model lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.